Selamat datang. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita akan belajar pelajaran kelas 5, tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2, pembelajaran ketiga. Untuk menjadi siswa yang positif, kita harus selalu bersyukur. Mensyukuri kesehatan kita contohnya. Nomor 2, menghargai orang lain. Contohnya juga menghargai kesehatan kita. Yang ketiga, berbagi dengan orang lain. Contohnya, berbagi tentang cara hidup sehat atau informasi-informasi penting dari pemerintah. Sebelum kita belajar, tidak bosan Bapak membagikan video berikut kepada kalian agar makin banyak anak yang memahami mengapa kita diliburkan selama 14 hari dan akhirnya diperpanjang seperti sekarang. Apa tujuannya? Nah, ini akan kalian pahami setelah menonton video berikut. Informasi ini dikutip dari Dr. Reysa Broto Asmoro. Bagaimana 14 hari mampu menghentikan laju penularan COVID-19? Informasi ini dikutip dari Dr. Reysa Broto Asmoro. Bagaimana 14 hari mampu menghentikan laju penularan COVID-19? Yang perlu kita ketahui, anak-anak memang senang libur sekolah 14 hari. Namun sayangnya, banyak orang yang belum memahami. Mengapa 14 hari dan untuk apa? Maklum, himbauan itu tanpa disertai penjelasan yang memadai. 14 hari itu sangat penting dan harus disertai tindakan kepatuhan. 14 hari itu mampu menghentikan laju penularan COVID-19 dan mampu menyelamatkan ribuan orang. Bagaimana bisa? Begini, ketika seseorang kontak dengan apapun yang bisa menginfeksinya dengan COVID-19, maka harus ditunggu minimal 14 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka orang itu aman. Nah, libur 14 hari itu untuk memotong rantai penularan, dan ini baru akan berhasil jika semua orang tetap tinggal di rumah masing-masing selama 14 hari itu. Kenapa harus begitu? Contoh, seorang anak mulai libur tanggal 16 Maret selama 14 hari. Dia akan masuk sekolah lagi pada hari ke-15. Ternyata anak ini dan keluarganya menggunakan waktu libur itu untuk jalan-jalan, mengunjungi kumpulan orang, ke tempat saudara, ke mall, dan lain-lain. Seandainya dia jalan-jalan di hari ke-10 dan tertular COVID-19 di tempat yang ia kunjungi, mungkin pada hari ke-14 atau 15 belum ada tanda-tanda dia sakit, tetapi dia sudah membawa COVID-19 di tubuhnya dan berpotensi menularkan. Andai dia masuk sekolah pada hari ke-15 dan seterusnya, maka 14 hari libur sekolahnya itu tidak ada gunanya. Penularan terjadi juga di sekolah, efek domino akan berlangsung dan rantai penularan tidak terputus. Untuk itu semua orang harus bekerja sama. Semua warga Indonesia harus membantu dan warga harus kompak, yaitu patuh untuk tidak kemana-mana dalam 14 hari itu kecuali untuk hal yang sangat perlu. Waktu 14 hari itu berguna untuk saling pantau. Jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala menderita serangan COVID-19, bisa segera ditangani dan hopefully penularannya hanya stop di dia, karena dia tidak kontak dengan orang lain dalam 14 hari itu. Jadi, mari kita mengisolasi diri untuk diri sendiri dan orang lain. Mungkin pula dalam skala besar untuk umat manusia. Mohon bantuannya untuk share dan jelaskan hal ini kepada orang lain, supaya semua patuh dan pemerintah terbantu untuk stop penularan COVID-19. Jika tidak, maka 14 hari libur itu percuma. 14 tahun pun tak bisa stop penularan. Semoga kondisi dunia segera pulih. Dr. Reysa Broto Asmoro. Jadi sangat penting untuk mematuhi aturan dari pemerintah karena pemerintah selalu mengutamakan kepentingan masa depan kita. Baik, untuk hari ini ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, pendahuluan, meliputi tujuan pembelajaran, motivasi, dan apersepsi. Yang kedua, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nanti kita akan menyimak sebuah audiobook. Yang ketiga, desa unik di Bali. Kembali kita akan menyimak audiobook. Kemudian topik terakhir nomor 4, evaluasi. Ini akan dilakukan lewat kuis. Kita menuju ke topik pertama. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 5. Yang pertama, melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dengan benar. Nomor 2, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman jenis-jenis usaha di lingkungan sekitarnya dengan benar. Nomor 3, melalui kegiatan membuat clipping, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang
peran ekonomi dari setiap jenis usaha dengan baik. Nomor 4, melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keunikan adat istiadat dalam keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Nomor 5, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa atau kejadian dalam bacaan. Dalam belajar, pastikan kalian selalu mengembangkan hal-hal baik berikut dalam diri kalian. Yang pertama, berpikir positif, selalu mengutamakan hal yang lebih mulia. Yang nomor 2, semangat. Yang ketiga, percaya diri. Untuk mengawali pembelajaran, perhatikan gambar di samping. Untuk mengawali pembelajaran, silakan kalian simak pembacaan puisi berikut. Judulnya Pak Tani. Terdiri dari 3 bait puisi. Dikala fajar telah merekah, kau segera tinggalkan rumah menuju ke sawah, sambil berharap panen melimpah. Sang mentari beranjak ke atas, semangatmu tak ada batas. Tak peduli hujan atau panas, kau tetap bekerja keras. Kini padimu telah menguning, semua berkat kerja kerasmu. Terima kasih Pak Tani, sungguh mulia jasamu. Demikian pembacaan puisi tadi. Sungguh mulia pekerjaan petani tersebut. Dia memastikan semua orang bisa makan, termasuk juga kita. Setiap pekerjaan harus dihargai. Pekerjaanmu harus dihargai. Pekerjaan orang tuamu juga harus dihargai. Dan pekerjaan orang lain pun layak untuk kita hargai. Karena mereka adalah orang-orang yang positif. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan banyak mengulas tentang pekerjaan. Mari kita lanjutkan ke topik yang kedua. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Untuk memahami materi ini, silahkan kalian simak audiobook berikut dengan baik. Pahami isinya. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula kegiatan ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha kegiatan ekonomi perorangan sebagai berikut. 1. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Nomor 2, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Nomor 3, usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Nomor 4, industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Baik, kalian sudah selesai menyimak audiobook tadi. Waktunya bagi kalian untuk berdiskusi. Kegiatannya seperti ini. Amati lingkungan sekitarmu. Identifikasilah jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan berdasarkan setiap jenisnya.
Buatlah laporan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Contohnya di sini nomor 1, jenis usaha pertanian. Macam usaha pertanian padi, perkebunan sayur, perkebunan palawija, peternakan ayam, dan peternakan lele. Banyaknya 15. Nah, untuk pertanian ini kan juga dikelola sendiri. Kalian tentunya masih ingat dengan pembelajaran di subtema 1 tentang kegiatan usaha agraris atau pertanian dalam arti luas. Kegiatan usaha agraris itu yang pertama ada pertanian, yang kedua ada perkebunan, kemudian perhutanan, ada peternakan, dan ada perikanan. Ya, jadi di sini untuk pertanian kan sampai di peternakan juga ada contohnya, jadi itu sudah benar. Gunakan juga pengetahuan kalian sebelumnya untuk mengerjakan tugas ini dengan baik. Silahkan kalian jeda sejenak atau pause video ini, baru kalian lanjutkan videonya. Untuk menambah pemahaman kalian dengan materi ini, sekarang waktunya kita untuk berkreasi. Tugasnya seperti berikut. Jadi tugas kalian membuat clipping mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola perorangan. Langkah-langkahnya, pertama siapkan buku gambar atau buku tulis tipis. Kalian bisa memakai buku gambar atau buku tulis bekas. Ambil bagian yang masih layak dipakai lalu kumpulkan jadi satu yang seukuran untuk mengerjakan tugas ini. Nomor 2, carilah gambar dari surat kabar atau majalah lama. Jangan ambil di buku, kasihan bukunya ya, sayangi buku kalian. Nomor 3, guntinglah gambar dengan rapi, lalu tempelkan pada buku gambar atau buku tulis tadi. Nomor 4, berilah keterangan di bawah setiap gambar. Nama jenis usahanya, kemudian sumber gambarnya dari mana. Silahkan diisi di bagian bawah. Pahami dulu tugas ini lalu kerjakan. Ketika kalian selesai, silahkan lanjutkan video ini. Kita sampai di topik ketiga, desa unik di Bali. Bali adalah salah satu pulau kecil di negara Indonesia. Tetapi di dalamnya tersimpan berbagai keanekaragaman budaya. Setiap desa di Bali memiliki keunikan tersendiri. Berbeda antara desa yang satu dan yang lain. Tetapi mereka tetap hidup rukun sampai sekarang. Mereka tetap melestarikan warisan budaya leluhur mereka. Karena keberagamannya itu, banyak sekali hal-hal unik yang ada di pulau ini. Kita akan simak melalui audiobook berikut ini. Perhatikan dengan baik. Desa unik di Bali. Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi wisatawan. Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa unik. Desa apa sajakah itu? Apa keunikannya? Bacalah penjelasan berikut. Desa Tenganan. Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Baliage atau desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Desa Trunyan. Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau yang disebut ngaben. Namun, di desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasah. Desa Penglipuran. Desa Penglipuran terletak di Kabupaten Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar.
Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat Desa Penglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat Desa Penglipuran banyak melakukan acara adat, seperti pemasangan dan penurunan odalan, serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Kalian sudah selesai menyimak audiobook tadi. Waktunya bagi kalian untuk berdiskusi. Buatlah kelompok diskusi bersama 4 atau 5 orang temanmu. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa saja keunikan desa-desa pada bacaan Desa Unik di Bali? Nomor 2. Adakah keunikan dari daerah tempat tinggalmu? Apa sajakah itu? Nomor 3. Bagaimana sikapmu atas perbedaan budaya dan adat istiadat daerahmu dengan daerah lain? Contohnya, antara desa kalian dan desa tetangga atau tempat tinggal kalian dan daerah lainnya itu berbeda. Bagaimana sikapmu tentang perbedaan tersebut? Seperti sebelumnya, karena ini kegiatan diskusi, kalian bisa lakukan dengan keluarga kalian atau kalian lakukan dengan teman-teman melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp atau Telegram. Silahkan kerjakan tugas ini dengan baik, baru videonya dilanjutkan. Kita sampai di topik terakhir, evaluasi. Silahkan cek video deskripsi di jam-jam yang ditentukan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan kalian share atau bagikan ke teman-teman kalian agar makin banyak anak yang memperoleh manfaat dari video ini. Sampai di sini perjumpaan kita pada pembelajaran kali ini. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.